Kamis pagi Gunung Anak Rakatau mengalami kenaikan status ke level 3 atau siaga 4 hari setelah tsunami Selat Sunda terjadi. Menurut berita yang dilansir cnnindonesia.com, tingkat aktivitas Gunung Anak Rakatau terpantau mengalami kenaikan status dari pengamatan aktivitas vulkanik di stasiun pengamatan di Pulau Sertung. Menurut Kepala Pos Pengamatan Gunung Anak Rakatau, Windy Cahya, dalam keterangan tertulisnya meminta masyarakat dan wisatawan tidak diperbolehkan untuk mendekati kawah dalam radius 5 km dari kawah. Windy menginformasikan aktivitas vulkanik Rakatau diwarnai dentuman keras sehingga PVMBG menaikkan radius bahaya. Kamis pagi Gunung Anak Rakatau mengalami kenaikan status ke level 3 atau siaga 4 hari setelah tsunami Selat Sunda terjadi. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini kita langsung bergabung dengan konferensi pers Kementerian ESDM. Dan BMKG. Jadi terkait informasi aktivitas gunung api itu selalu datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam hal ini adalah Badan Geologi. Nah, terkait dengan aktivitas Anak Rakatau saat ini, Pak Ratdomo Purbo akan menyampaikan secara detail termasuk status dari Gunung Anak Rakatau ini. Kepada Pak Ratdomo Purbo kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, jadi setelah melakukan analisis selama 1-2 hari belakangan ini dan berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data visual maupun instrumental hingga tanggal 26 Desember kemarin sore, kemarin malam, maka tingkat aktivitas Gunung Anak Rakatau ditingkatkan dari level 2 yaitu waspada menjadi level 3 yaitu siaga. Terhitung mulai pagi ini tanggal 27 Desember jam 06.00. Untuk itu, pemantauan secara intensif dan kontinu tetap dilakukan guna memantau aktivitas Gunung Rakatau. Tentu saja apabila ada perubahan sewaktu-waktu dalam pola aktivitas Gunung Rakatau ini akan ditinjau ulang, baik itu menaikkan ataupun menurunkan. Untuk rekomendasi, karena ini ada kenaikan status menjadi siaga, tentu saja kita tahu bahwa masyarakat itu tidak menempati komplek Rakatau, tetapi masyarakat tidak diperbolehkan mendekati Gunung Rakatau sampai pada radius 5 km dari kawah. Yaitu pada prinsipnya itu di dalam kompleks kaldera yang secara real di lapangan itu dibatasi oleh 3 pulau itu loh. Pulau Rakatau, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang. Jadi seluruh kompleks Krakatau yang di dalam itu dia tidak boleh masuk ke sana. Masyarakat agar menyiapkan masker karena ini kan mulai ada abu-abu ya, abu tersebar kemana-mana, tergantung anginnya. Abu itu sangat tergantung angin, tidak tergantung apa-apa lagi. Itu masker itu jadi penting. Jadi barangkali siapa yang akan mendekat ke sisi Banten ataupun sisi Lampung dan diperkirakan merasa ada abu, saya kira lebih baik memakai masker. Tentu saja kadang-kadang kita juga dihadapkan pada informasi yang kurang tepat, untuk informasi yang mungkin kurang bisa dipercaya, sebaiknya tetap berkoordinasi dengan BPBD setempat. Demikian, saya kira statement utama kita pada pagi hari ini seperti itu. Terima kasih. Pak Purbo, jadi demikian aktivitas dari Gunung Anak Rakatau mulai pagi hari ini tanggal 27 Desember statusnya aktif sudah naik dari
waspada ke siaga mulai tadi pagi. Nah, tentunya ini adalah atas pertimbangan evaluasi dari monitoring teman-teman di pusat vulkanologi baik teknis maupun visual. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan? Satu-satu ya. Monggo depan. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Judith dari Kompas. Menyambung pertanyaan dari teman saya Damianus, pengen tahu Pak untuk aktivitas tremornya itu atau gempa yang itu tektoniknya sudah berapa kali dalam 24 jam terakhir. Terus ini juga Pak, kalau misalkan radius yang dia bongkahannya atau misalkan yang dilontarkan dari gunung berapinya kan masuk ke laut, radius yang aman untuk di Banten maupun Lampung itu berapa kilometer ya Pak dari bibir pantai, karena takutnya kan dengan adanya bongkahan yang masuk laut ada tsunami susulan. Terus yang ketiga terkait abu vulkanik tadi itu sudah di ketinggian berapa meter ya Pak yang mencapai Lampung dan Banten, dan apakah apakah bisa mempengaruhi penerbangan Pak? Sejauh ini itu dulu aja Pak. Terima kasih. Oke ya, Mbak nanti ya. Depan dulu. Pagi Pak, Firia dari Bloomberg. Cuman mau tanya soal ini Pak, itu kan kapal laut ada himbauan untuk tidak melintas di sekitar situ nggak sih Pak? Itu kan jalur padat Selat Sunda tuh Pak. Ada arah himbauan ke sana juga nggak? Itu aja, makasih. Kita jawab dulu ya, Pak Purbo, silakan. Ada 3 pertanyaan tadi terkait dengan radius. Kenapa kita menetapkan radiusnya, kemudian aktivitas seismicity, kenapa juga kemudian naik status dari Gunung Anak Krakatau tersebut, terus kemudian bagaimana terkait dengan pelayaran mungkin ya, kapal-kapal boleh mendekat ke Gunung Anak Krakatau. Monggo Pak Purbo. Terima kasih. Pertanyaan pertama yaitu masalah argumen menaikkan. Pertanyaan pertama masalah argumen menaikkan atau argumentasi apa yang dipakai sama radiusnya. Jadi begini, sebenarnya kan kita itu memantau sebuah perkembangan dari tanggal 22 ya. Kemudian kita amati waktu itu letusannya masih ada selangnya, ya kan. Dalam pengalaman sebelumnya itu selang itu bisa kembali turun, bisa kembali naik. Tapi pada tanggal 23 sudah jelas bahwa aktivitasnya itu tidak berhenti. Ya. Sebenarnya kita menghitung perkembangan ini akan seperti apa, dan sebenarnya teman-teman juga melihat adanya perubahan pola aktivitas dari yang tadinya strombolian menjadi surse yang seperti material jets warna hitam dari muncul di barangkali teman-teman sudah viral. Kemudian juga pertimbangan munculnya abu tadi malam. Jadi semuanya itu sebagai antisipasi eskalasi lanjut, maka statusnya dinaikkan karena tentu saja itu memberikan potensi bahaya yang lebih luas dari yang kita nyatakan dalam waspada. Pertimbangan kenapa 5 kilo? Sebenarnya yang mengancam dari Gunung Anak Krakataunya langsung itu adalah luntaran material dan juga luntaran material prinsipnya. Dan kita memantau bahwa frekuensinya itu lebih kecil dari sebelumnya. Artinya apa? Kawahnya akan menjadi sedikit membesar. Kalau
itu membesar, ya kita naikkan statusnya. Saya kira alasan demikian. Radius 5 kilo, lanjut pertanyaan berikutnya ya, masalah tremor. Ada dua hal, nanti saya jelaskan di layar ya, tapi nanti. Dua hal, aktivitas Merapi, anak Krakatau itu kan ada dua, gelegarnya itu loh, gelegarnya itu letusannya, dan tremornya itu adalah proses magma keluar dari kawahnya. Jadi ada dua hal. Jadi kalau ada gelegar-gelegar itu yang sekarang kira-kira adalah 14 kali per menit. 14 kali per menit. Jadi dalam 14 kali per menit berarti itu kan tiap 5 detik gelegar-gelegar. Ya memang anak Krakatau sedang meletus dengan cara meletus-meletus terus. Dan begitu gelegar keluar makanya magmanya itu terlimpahkan keluar. Terlimpahkan keluar dan kemudian menyentuh air. Begitu menyentuh air kan muncul yang namanya Circean type eruption. Jadi seperti ada yang tersebar kemana-mana seperti yang diviralkan itu. Tapi itu efek permukaan sebenarnya. Gelegar itu letusannya Mas. Ya jadi gelegarnya itu yang kita dengar dari Pantai Anyer dan di seputaran Lampung itu adalah proses letusannya sendiri. Dung gitu kemudian mamanya keluar mengalir. Dan itu terus menerus. Dengan aliran utamanya ke arah tenggara. Demikian Mas. Terus kalau pelontaran ya paling aman kita ambil 5 km itu untuk pelontaran saya kira cukup aman. Terus kemudian masalah abu, ketinggian abu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat letusan dari anak Krakatau itu secara visual kelihatan bahwa itu yang kita catat maksimal 2.500 sampai mungkin 3.000 lah kalau dianggap ya, maksimal sekali. Ya karena kalau kita lihat dari Anyer itu kan kelihatan Pulau Rakatanya. Pulau Rakata itu kan 500 meter tingginya. Ya tinggal dikalikan aja tingginya kira-kira itu berapa Rakata itu kan perkiraan. Jadi sangat visual kelihatan. Saya kira untuk abu itu dan kemudian itu terbawa angin kemana-mana. Jadi bisa ke timur, ke tenggara, ke barat daya, ke barat terserah anginnya. Lah untuk masalah penerbangan yaitu saya kira kita memberikan warning saja bahwa ada gunung meletus melalui Pona. Jadi deteksinya nanti ada di BMKG untuk masalah satelit abunya. Kapal laut, ya asal nggak lewat tengahnya kompleks Krakatau kan nggak apa-apa. Kita kan menyatakan di dalam kompleks Krakatau. Kapal lautnya itu kan belayar di antara Pulau Rakata dan Anyer gitu loh, tengah-tengahnya itu. Masih oke lah, aman. Jadi untuk meningkatkan status dari satu aktivitas gunung api kita melihat dari aktivitas seismicity-nya dan kita tentunya punya alat seismograf ya Pak Purbo ya yang menjadi dasar kita mengevaluasi suatu aktivitas gunung api. Lanjutnya Mbak. Pak, saya Pristian dari Kompas TV. Pak, pertanyaan pertama berarti yang peningkatan radius, perluasan radius ke 5 km, kemudian peningkatan dari status waspada ke siaga adalah dampak erupsinya, bukan dampak terhadap tsunami-nya. Tentu ada dua concern, apakah itu tadi Anda sebutkan, apakah abu vulkanik dan lain sebagainya itu adalah dampak dari erupsi gunung, dan kemudian yang kedua jadi concern yang kedua dan juga yang terpenting adalah dampak dari erupsi yang bisa menyebabkan longsor yang bisa menyebabkan tsunami. Sudah adakah antisipasi terhadap itu Pak? Ada beberapa alat yang kami dengar mungkin yang jauh lebih memahami adalah teman-teman dari Badan Geologi di SDM soal buoy atau semacam alat-alat lain yang bisa memperhitungkan, kalau tadi dikatakan bahwa 5 km itu adalah perhitungan untuk dampak dianggap aman untuk abunya, tetapi apakah sudah ada perhitungan, katanya Anda bisa koreksi, perhitungan pergerakan air atau peningkatan air kalau terjadi tsunami karena longsor dari erupsi gunung adalah hanya sampai 2-40 menit atau di bawah 1 jam Pak.
Jadi seperti apa antisipasi yang disiapkan karena tentu bukan hanya dampak erupsi tetapi juga dampak terhadap dampak longsor terhadap tsunami yang jadi concern Pak. Terima kasih. Begini, jadi ada dua hal. Yang satu memang kita bicara dampak gunung, itu tupoksi kita itu, gunungnya mau apa, ya kan? Terus kemudian masalah tsunami. Kan sering bertanya-tanya, sebenarnya tipe strombolian itu yang ke atas, nanti kita perlihatkan, tidak akan menyebabkan tsunami secara langsung. Materialnya kan ke atas. Yang kedua, magma yang keluar, setelah gelegar itu kan keluar magma mengalir. Magma itu mengalirnya pelan-pelan. Jadi masuknya, menyentuhnya air itu pelan-pelan. Jadi itu juga tidak akan menimbulkan tsunami. Itulah kenapa efek langsung dari gunung terhadap tsunami itu tidak ada. Produk magmanya gitu loh. Jadi karena dia berjalannya si bubur lava ini kan pelan-pelan di lereng dan kemudian masuk ke laut. Yang perlu diwaspadai kan yang terjadi kemarin longsor lerengnya, itu yang perlu diwaspadai. Nah, kita berkolaborasi memberikan masukan kepada BMKG apa-apa yang bisa disiapkan kalau kejadian seperti tanggal 21, dan saya kira mereka siap-siap untuk itu. Tapi dari gunungnya saya kira demikian. Ya, jadi kementerian ini memantau aktivitas gunung apinya sendiri. Maka kemudian memang ada persoalan pada saat terjadi longsor ya. Mungkin saya hanya menambahkan bahwa kejadian tsunami ini, manakala kemudian ada volume besar, material besar yang masuk ke kolom air, dan ini kemudian yang bisa menimbulkan tsunami, gitu ya Pak. Tambahannya mungkin 1883 sebagai contoh letusan Gunung Krakatau ini. Jadi bisa juga ada volume material yang besar masuk ke kolom air itu yang kemudian menjadi tsunami ya. Untuk yang ini mungkin perlu penelitian lagi atau gimana Pak? Oke, kita sering membandingkan dengan 1883 ya. Bisa dibayangkan, anak Krakatau itu kan ukurannya 2 kilo radiusnya ya. Nah sebelum 1883 itu ada 3 pulau yang bergandengan dan itu ukurannya mungkin sekitar 12 km dan itu hilang. Nah kita itu yang longsor adalah sisi barat dayanya Krakatau. Baik, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan 1883 karena 1883 itu pembentukan kaldera. Ini bukan pembentukan kaldera. Dan amblesnya mungkin sekitar 1 kilo turunnya ke laut itu. Yang tadinya ada 3 pulau besar, tiba-tiba 3 pulau besar itu hilang. Dan itu yang menimbulkan tsunami. 1883 dan itu Jakarta kena. Tapi bandingannya lain, skalanya itu lain dengan yang terjadi sekarang. Demikian baik. Cek, oke. Selamat siang Pak, saya Bernadette dari kantor berita Reuters. Pak, mau tanya, kalau nggak salah kan sebenarnya aktivitas anak Krakatau ini sudah meningkat sejak sekitar bulan Juli ya, dari kemarin sering disebut sejak Juli sudah mulai dipantau. Nah, kenapa sejak Juli aktivitasnya meningkat itu statusnya masih di level 2 dan baru dinaikannya ke level 3-nya pagi ini. Kemudian Pak, kemarin kalau saya nggak salah kata BMKG kan tadi yang Bapak bilang yang harus diwaspadai adalah kalau longsor lagi nih. Sementara kata BMKG kemarin kawahnya tuh sudah semakin rapuh ya, ditambah cuaca lagi gitu. Nah, apakah memang ada potensi longsor susulan yang bisa menimbulkan tsunami? Bagaimana sih pantauan dari Badan Geologi soal kondisi gunungnya sendiri seperti apa selain dari erupsinya? Makasih Pak. Begini Mbak, jadi yang ditanyakan kenapa waspadanya siaganya baru sekarang. Krakatau itu kan tidak seperti Gunung Merapi ya, ada orangnya gitu loh. Kalau dari ada orangnya itu akan berpotensi untuk kita melakukan evakuasi dari gunung, orang-orang yang ada di gunung. Tapi di anak Krakatau itu kan tidak ada penduduknya. Itulah kenapa sejauh tidak mengancam dalam suatu radius,
ketika waspada kan kita sudah melarang bahwa minimal orang tidak naik ke Anak Krakatau, karena dalam keadaan normal kan banyak orang yang naik ke kawah dalam keadaan sepi gitu. Tapi kalau dalam waspada itu ya sudah, jangan sentuh Anak Krakatau. Itu cukup, karena kalau kita status itu kan risiko kepada publiknya. Jadi lah sekarang ada tambahan lagi eskalasi bentuk-bentuk letusan yang berkembang. Ya, jadi kita nyatakan dengan lontaran mungkin maksimal 3 kilo, ya amannya 5 kilo itu tadi. Itulah kenapa siaganya tadi malam. Dan kita itu melihat frekuensi rendahnya kan baru beberapa hari ini, ya. Dan itu bisa hilang dan bisa terus. Lah sekarang ini agak terus, ya wajar kalau kita naikkan. Demikian. Terus apa tadi? Oh, peluang longsoran. Longsoran itu misalkan di Jawa Barat ya, kan sering panen longsoran di Jawa Barat, Purworejo. Longsoran itu secara ilmu pengetahuan sangat dipahami, tetapi secara realitas sulit dideteksi. Kan longsoran di mana-mana itu kan ya terjadi begitu saja loh. Nah, kemarin misalkan 2 hari yang lalu di Limbangan kan ya longsor. Jadi sebenarnya longsor itu dari si mudah dipahami tapi sulit dipantau karena lokal sekali. Lah, efek lokal itu yang menjadikan sebenarnya kita kan harus mencari yang mau longsor lagi mana. Kan begitu. Jadi sebenarnya dari sisi kita, longsor itu ada 2 macam. Longsor yang cepat seperti tanggal 22 langsung ambruk tek masuk vertikal gitu blung masuk ke dalam lautnya, atau rayapan. Kan ini hilang kakinya toh. Jadi dia kan hilang kakinya, maka sebagian samping-sampingnya itu akan turun pelan gitu loh. Mudah-mudahan pelan merayap. Kalau pelan kan tidak menimbulkan tsunami. Tapi kita tetap waspada, melihat-lihat peluang yang sebenarnya yang bisa turun cepat itu yang mana. Demikian baik. Baik, tadi adalah konferensi pers dari Kementerian SDM ya. Jadi status Gunung Anak Krakatau dari level 2 atau level waspada telah dinaikkan menjadi level 3 atau level siaga. Ya memang level siaga ini, level 3 ini ancaman bahaya erupsi dapat meluas namun memang tidak membahayakan permukiman ataupun penduduk yang ada di sekitarnya. Karena tadi juga disebutkan bahwa radius yang harus clear itu adalah 5 km begitu ya, di utamanya adalah di kawasan Taman Gunung Krakatau itu sendiri, dan juga ini sudah diantisipasi oleh pihak-pihak terkait begitu, dan juga mengenai longsoran sendiri yang sudah terjadi pada tanggal 21 kemarin ini memang tidak bisa diprediksi karena ya tidak ada yang bisa memprediksi longsor begitu menurut Kementerian SDM sendiri. Namun itu sudah diantisipasi begitu ya, kita juga sama-sama berharap semoga ini tidak ada kejadian-kejadian yang berbahaya susulan begitu. Iya, masyarakat juga diimbau untuk tetap berhati-hati dan untuk tidak mendekati radius 5 km dari puncak kawah. Sementara itu aktivitas Gunung Anak Krakatau yang disebut menjadi pemicu tsunami Selat Sunda kembali membuat warga khawatir. Ya, dan semburan abu vulkanik akibat erupsi telah mencapai pelabuhan Karanggantu, Kota Serang, dan sehingga mengganggu aktivitas warga di sana. Dan kita akan pantau kondisi dari Lampung. Kita terhubung via telepon dengan produser lapangan CNN Indonesia, Abdur Rahim. Abdur, Gunung Anak Krakatau baru saja dinaikkan menjadi level siaga. Lalu bagaimana kondisi di lokasi Anda sekarang? Ya, selamat pagi Amel dan juga Ila. Saat ini memang saya berada di wilayah Lampung Selatan di sekitar Kalianda dalam perjalanan menuju pos pantau Gunung Krakatau. Saat ini kondisi masyarakat yang ada di sini cukup lengang dan masyarakat memang lebih banyak terlihat berada di dalam aktivitas di dalam rumah begitu. Sementara itu memang ada beberapa di antara mereka yang juga keluar rumah meskipun kondisinya di sini saat ini mendung dan juga hujan begitu. Dan selain itu juga memang dari data yang kami dapatkan juga memang
dari Pulau Sebesi ada sebanyak 2.800 penduduk, di mana 1.500 diantaranya telah dievakuasi ataupun juga di eksodus menuju kota Kalianda, di mana mereka saat ini diinapkan ataupun juga diungsikan di lapangan tenis indoor kota Kalianda begitu. Dan memang itu artinya masih ada sekitar 1.300 orang lagi yang saat ini masih berada di Pulau Sebesi, di mana Pulau Sebesi ini merupakan pulau yang berpenduduk yang jaraknya paling dekat dengan Gunung Anak Rakatau ini, di mana pulau ini juga biasanya menjadi salah satu tujuan wisata bagi masyarakat yang hendak berkunjung ke Gunung Anak Rakatau ini, di mana di sini juga banyak resort ataupun juga tempat-tempat penginapan begitu bagi para pengunjung. Dan memang kondisi ini cukup mengkhawatirkan bagi warga yang ada di sini. Amel dan juga Ila. Ya, Abdur, menurut pantauan Anda di lapangan sendiri, apakah kemudian ada dampak langsung yang dirasakan mungkin seperti abu yang terpapar begitu ataupun asap yang terlihat dari pulau Anda sekarang berada atau seperti apa? Himbauannya juga seperti apa di lapangan, Abdur? Saat ini saya berada sekitar 30 km lebih dari puncak Gunung Anak Rakatau sendiri. Memang saat ini saya belum melihat adanya paparan abu vulkanik yang menyebar di sekitar wilayah tempat saya berada saat ini, dikarenakan mungkin juga memang kondisi saat ini hujan begitu yang menyebabkan abu-abu tersebut bisa turun ke darat ataupun juga ke laut. Karena memang adanya campuran air hujan dengan abu vulkanik sendiri. Dan memang kondisi sampai saat ini saya juga masih melihat warga juga belum ada yang mengantisipasi kondisi saat ini, misalnya dengan memakai masker ataupun juga dengan mengantisipasi dengan keselamatan lainnya, misalnya berdiam diri di dalam rumah. Kebanyakan beberapa di antara mereka masih berada di luar rumah untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ila dan juga Amel. Iya, dan Abdur, dengan level Gunung Anak Rakatau ini dinaikkan menjadi level siaga atau level 3, apakah para masyarakat di sana akan mengungsi ke tempat lain? Apakah akan lebih banyak masyarakat di sana yang akan mengungsi? Amel, memang dari data yang kami dapatkan dari pihak ASDM sendiri tadi menyebutkan bahwasanya warga diharapkan berada sekitar 5 km Baik, sepertinya ada gangguan jalur komunikasi dengan Abdur Rahim yang berada di Lampung begitu. Tadi juga menurut informasi memang berada di radius 30 km, masih aman begitu, tidak ada abu yang kemudian terpapar, kemudian juga masyarakat dihimbau untuk menjauh dan juga mungkin bergabung di posko-posko pengungsian gitu. Iya.